kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Di dokumen transaksi yang ke-28 terkait dengan bukti memorial dengan isi keterangan pada bukti ini diterima rekening koran dari bank bahwa bank telah mendebet administrasi sebesar 75.000 dan telah mengkredit pendapatan bunga sebesar 480.000. Jadi pada dokumen ini kita bisa lihat bahwa telah dibebankan beban administrasi sebesar 75.000 dan menerima pendapatan bunga sebesar 480.000. Jadi data ini kita masukkan pada rekonsiliasi bank. Kita pilih menu banking, lalu kita pilih reconcile accounts. Kemudian pada kolom account kita pastikan isinya cash in bank. Untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Dan klik tombol enter. Baik. Perhatikan di sini muncul beberapa transaksi. Lihat pojok kiri, perhatikan kursor yang diarahkan. Jadi di sini kan ada tanda centang. Lalu kita akan klik tanda centang tersebut hingga semua transaksinya tercentang. Kemudian di bagian sudut kiri bawah sini ada menu Actions. Yang merah-merah kita klik. Selanjutnya pilih bank entry. Dan tampilan berikut muncul seperti ini. Bank and Deposit Adjustment. Data yang akan kita masukkan untuk service charge di sini, kita masukkan sejumlah beban administrasinya yaitu sebesar Rp75.000 pada kolom amount. Di kolom ID kita masukkan bukti transaksinya yaitu BM 12 strip atau min 2. Dan tanggalnya sudah terinput tanggal 31 Desember 2015. Lalu expense account-nya kita pilih nomor akun dengan mengklik tanda panah ke bawah. Nomor akunnya itu 9.1200 dengan nama akun Bank Service Charge. Jika sudah, klik use account. Kemudian kolom memo kita isi sesuai yang tertera di dokumen transaksi. Memonya itu ya isinya beban administrasi bank. Kolom-kolom yang ada di service charge sudah terinput. Selanjutnya kita masukkan pada kolom interest earned.
Di sini kita masukkan pendapatan bunganya sebesar 480.000 sesuai yang ada di dokumen transaksi pada kolom amount. Di kolom ID kita masukkan bukti transaksinya, yaitu BM12 strip atau -2, dan tanggalnya sudah terinput tanggal 31 Desember 2015. Lalu income account-nya kita pilih nomor akunnya itu $8.100 dengan nama akun interest income. Klik use account. Kemudian kolom memonya sama seperti yang tadi, kita isi sesuai yang tertera di dokumen transaksi. Isinya itu pendapatan bunga bank. Pastikan kolom amounts dan akun yang digunakan sudah benar sesuai yang ada di dokumen transaksi. Jika sudah, sama, kita bisa klik record. Reconcile accounts-nya itu bisa kita lihat ya. New statements, balance, totalnya jadi sama dengan calculate statement balance. Pastikan out of balance-nya 0. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa klik reconcile. Lalu kita klik reconcile. Jika sudah, kita bisa klik cancel. Ya. Kita bisa cek di report, terus kita ke banking. Kemudian kita cek di rekonsiliasinya. Kita pastikan tanggalnya itu tanggal 31 Desember 2015. Kita klik display. Nah, di sini rekonsiliasi reportnya itu totalnya sudah sesuai ya, sudah terinput. Jika sudah selesai seperti ini, kita bisa klik close.
Sekarang kita melanjutkan ke ayat jurnal penyesuaian yang kedua. Di dokumen transaksi yang ke-29, dokumen transaksi ini terdapat beban-beban yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2015. Antara lain ada beban gaji karyawan sebesar 9.500.000 ya, dan listrik di teleponnya juga. Jadi data ini kita masukkan pada menu accounts, pilih record journal entry, dan tampilannya akan seperti ini ya. Pada general journal kita masukkan bukti transaksinya sesuai yang ada di dokumen transaksi, yaitu BM 12.3 dan tanggal transaksinya juga sesuaikan yang ada di dokumen transaksi, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Kemudian kolom memo kita isi sesuai yang tertera di dokumen transaksi. Yaitu beban, nah, di sini kita isikan dengan penyesuaian beban gaji karyawan. Selanjutnya, pada kolom X, klik tanda panah ke bawah. Kita masukkan akun beban gajinya dan nomor akunnya itu 6.900 dengan nama akun Wax and Salaries Expense. Klik use account. Pada kolom debitnya kita masukkan nominal yang sesuai di dokumen transaksinya, yaitu sebesar Rp9.500.000. Klik enter dan kolom teks kita pakainya NT. Sedangkan kolom job dan memonya kita kosongkan saja. Kolom X yang kedua, klik tanda panah ke bawah. Kita masukkan akun utang beban dan nomor akunnya itu 2. Yang 2.300 dengan nama akun accrued expense. Jika sudah seperti ini, kita klik use account. Pada kolom kreditnya, kita masukkan nominal yang sesuai di dokumen transaksinya, yaitu sebesar 9.500.000 ya. Jika sudah, total debit dan kredit di sini akan terisi secara otomatis. Pastikan kolom out of balance-nya itu nilainya 0 atau saldonya 0. Jika sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, kita bisa klik record. Kita bisa cek transaksi tadi di kolom jurnal, pastikan tanggalnya sudah sesuai, klik all, scroll sampai bawah, maka untuk penyesuaian terkait dengan beban gaji karyawan sudah tercatat. Ya, beban gajinya bertambah di sebelah debit dan
utangnya di posisi kredit. Nah, klik OK. Klik cancel. Atau kita bisa masuk lagi pada record journal entry. Kita akan menginput transaksinya yang kedua. Nah, di kolom general journalnya kita input bukti transaksinya itu BM12.3. Dengan tanggalnya sesuai dengan dokumen transaksi, dan memonya kita isi juga sesuai yang ada di dokumen transaksi, yaitu penyesuaian beban listrik, air, dan telepon. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Pada kolom X ya kita klik tanda panah ke bawah, terus kita isi dengan nomor akunnya yaitu 6.200 dengan nama akun telepon, water and electricity expense. Klik use account. Pada kolom debitnya kita masukkan nominal yang sesuai di dokumen transaksi. Klik enter. Dan kolom X yang keduanya klik tanda panah ke bawah. Kita masukkan accrued expense dengan nomor akunnya itu 2.300 atau utang beban. Klik use account. Pada kolom debitnya kita masukkan kolom kreditnya kita masukkan nominalnya yang terisi secara otomatis ya, sesuai di dokumen transaksinya. Klik enter, maka total debit dan kreditnya itu balance. Pastikan out of balance-nya itu bernilai 0. Jika sudah seperti ini dan semuanya sudah sesuai dengan dokumen transaksi, kita bisa klik record. Kita bisa cek transaksi yang tadi di menu jurnal, tanggalnya sudah sesuai sampai 31 Desember. Kita klik all, scroll sampai bawah. Di sini sudah masuk jumlah penyesuaian di mana ada beban telepon yang bertambah di sebelah debit dan pengakuan utang atau beban yang bertambah di posisi kredit dengan masing-masing sebesar Rp1.300.000. Jika sudah sesuai, klik close, klik cancel. Selanjutnya kita masuk pada ayat jurnal penyesuaian yang ketiga di dokumen transaksi yang ke-30 terkait dengan beban asuransi beban sewa, perlengkapan toko yang terpakai, dan taksiran kerugian piutangnya itu sebesar 3% dari saldo piutang akhir periode. Jadi data ini kita masukkan pada menu accounts, lalu kita pilih record journal entry, dan tampilannya akan seperti ini. Pada kolom general journal, kita masukkan bukti transaksinya yaitu BM12.4
sesuai yang ada di dokumen transaksi. Dan tanggal transaksinya yaitu 31 Desember 2015. Kemudian, kolom memo kita isi sesuai yang tertera di dokumen transaksi terkait dengan beban asuransi. Isinya itu penyesuaian beban asuransi yang terjadi pada bulan Desember 2015. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Karena ini terkait beban asuransi, maka kita gunakan akunnya itu dengan nomor akun. Kita klik dulu tanda panah ke bawahnya, terus kita pilih nomor akunnya itu 6.800 atau insurance expense. Use accounts, klik use accounts dan masukkan jumlahnya sebesar 300.000 di kolom debit. Di kolom X yang kedua, karena berkaitan dengan beban asuransi, maka kita klik dulu tanda panah ke bawahnya, terus kita pilih prepared insurance dengan nomor akun 1.800. Klik. Kalau sudah, kita bisa klik use accounts. Klik kolom kreditnya, maka nominalnya akan terisi secara otomatis. Jika sudah seperti ini, klik enter. Pastikan total debit dan kreditnya balance. Dan pastikan juga kalau out of balance-nya itu 0, bersaldo 0 atau bernilai 0. Jika sudah, kita bisa klik record. Kita bisa cek pada jurnal, pastikan tanggalnya sesuai, klik all. Jika tanggalnya sudah sesuai, kita bisa scroll sampai bagian paling bawah. Ya, di sini penyesuaian beban asuransi bulan Desember 2015-nya sudah terinput dengan insurance expense-nya di sebelah debit dan prepaid insurance-nya itu di sebelah kredit dengan masing-masing totalnya itu Rp300.000. Jika sudah sesuai, kita bisa klik close, klik cancel. Kita masuk kita input beban sewa. Kita pilih menu accounts, pilih record journal entry. Sama seperti tadi, general journal ini kita isi dengan nomor bukti transaksinya yaitu BM124 dan tanggalnya disesuaikan dengan yang ada di dokumen transaksi yaitu tanggal 31 Desember 2015. Memonya ini kita isi penyesuaian beban sewa. Yang terjadi bulan Desember 2015. Kita ke kolom X, terus kita klik tanda panah ke bawahnya.
Kita pilih akunnya yaitu rent expense dengan nomor akun 6.300, klik use account. Kita masukkan nominalnya sebesar 500.000 pada kolom debit. Jika sudah, kita masuk ke kolom X yang kedua, klik tanda panah ke bawah. Lalu kita pilih akunnya itu prepaid rent dengan nomor akun 1.700. Jika sudah, klik use account. Prepaid rent-nya ini bersaldo di kredit dengan nominal yang sama seperti rent expense. Pastikan total debit dan kreditnya sudah balance, dan kolom out of balance-nya ini bersaldo atau bernominal 0. Sudah, klik record. Kita bisa cek pada menu jurnal, klik all, pastikan tanggalnya sama seperti yang tadi. Terus kita bisa scroll sampai bagian bawah. Nah, di sini penyesuaian beban sewa bulan Desember 2015 sudah terinput. Rent expense-nya di sebelah debit dan prepaid rent-nya itu di sebelah kredit dengan masing-masing nominal sebesar Rp500.000. Jika sudah sesuai, klik close, klik cancel. Kita input lagi untuk perlengkapan toko yang terpakai sebesar Rp3.335.000. Kita masuk lagi ke menu accounts. Lalu kita pilih record. Kalau sudah, pastikan general journal dan tanggalnya sesuai dengan yang ada di dokumen transaksinya, yaitu BM124 dan tanggalnya 31 Desember 2015. Memonya ini kita isi sesuai yang ada di dokumen transaksi. Isinya penyesuaian, karena ini penyesuaian maka kita isinya penyesuaian perlengkapan toko yang terpakai. Yang terjadi pada bulan Desember 2015. Jika sudah, kita ke kolom X. Di kolom pertama, terus kita klik tanda panah ke bawah. Kita pilih akunnya itu. Dengan nomor akunnya 6.400 store supplies expense. Kalau sudah seperti ini, kita klik use accounts. Nominal debitnya itu harus sesuai dengan dokumen transaksinya, yaitu sebesar Rp3.335.000. Kita klik enter. Jika sudah seperti ini, kita ke kolom X yang kedua, klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih akunnya itu store supplies dengan nomor akun 1.600. Jika sudah, klik use accounts. Kita klik di bagian sebelah kreditnya, maka nominalnya akan otomatis terisi
sesuai dengan yang ada di atasnya. Pastikan total debit dan kreditnya balance, dan kolom out of balance-nya 0. Jika sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, kita bisa klik record. Setelah record, kita bisa cek di jurnal, kita klik all, pastikan tanggalnya sudah sesuai, tanggal 1 November sampai 31 Desember. Jika sudah kita scroll ke bawah, maka penyesuaian perlengkapan toko yang terpakai bulan November sudah terinput dengan store supplies expense berada di sebelah debit dan store supplies berada di sebelah kredit dengan masing-masing totalnya yaitu sebesar Rp3.335.000. Kita klik close, klik cancel. Selanjutnya kita masukkan atau kita input taksiran kerugian piutang sebesar 3% dari saldo piutang akhir periode. Nah, ini cara menghitungnya agak sedikit sulit. Jadi sebelum melakukan proses input ke dalam jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu, kita harus melakukan perhitungan jumlah taksiran kerugian piutangnya itu sebesar 3% dari piutang pada akhir periode. Nah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengecek nih pada trial balance. Caranya kita masuk pada menu reports, kemudian kita klik yang trial balance, klik 2 kali, pastikan periodenya ini di bulan Desember. Jika sudah, dan tahunnya itu tahun 2015 ya. Jika sudah, kita bisa klik display. Setelah itu kita perbesar. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu untuk jumlah piutang atau accounts receivable. Perhatikan kursornya. Kita klik. Ya, jadi akun receivable-nya ini kita klik, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, perhatikan di bagian sudut kanan atas atau pada kolom current balance, saldonya itu sebesar 447.025.000. Nah, kita hitung taksiran kerugian piutangnya itu kan sebesar 3% dari saldo piutang akhir periode. Kita masuk aja ke Excel. Jadi perhitungannya itu nantinya akan perhitungannya itu nanti akan seperti ini ya. Nah, saldo piutang itu nanti dia kan dikaliin taksiran kerugian piutang. Terus hasilnya itu atau nominalnya itu jadinya 13.410.750.000. Jika sudah, kita bisa input nominal ini ke dalam mayopnya itu. Nanti kita pilih akun. Ininya kita close dulu. Jika
Jika sudah, kita close. Kita hitung nih yang allowance for the full debt-nya itu kan totalnya itu 6.200.000 rupiah. Nah, terus cara hitungnya, jadi taksiran kerugian piutang yang tadi kita sudah hitung, kita kurangin dengan allowance for the full debt. Nah, dan nominal hasilnya itu kan 7.210.750.000 rupiah. Nah, nominal ini jadinya bad debt expense atau beban kerugian piutangnya. Nah, kita bisa klik close. Terus kita input akunnya itu di menu accounts. Kita pilih record. Terus general journalnya ini sesuaikan dengan yang ada di bukti transaksi atau dokumen transaksi, yaitu BM12-4 dengan tanggalnya yaitu 31 Desember 2015. Memonya ini kita isi sesuai yang tertera di dokumen transaksi. Isinya itu adalah penyesuaian taksiran kerugian piutang yang terjadi pada bulan Desember 2015. Jika sudah, kita ke kolom X, klik tanda panah ke bawah, kita cari akunnya. Akunnya itu dengan nomor akunnya itu 6.600 atau namanya itu bad debt expense. Jika sudah, kita bisa klik use account. Nah, di kolom debitnya ini sesuai dengan yang ada di nominal bad debt expense yang tadi sudah kita hitung ya. Totalnya itu 7.210.750.000 rupiah. Kita masukkan di kolom debit. Jika sudah, klik enter. Lalu yang kedua itu kita kolom X lagi, terus kita kan klik tanda panah ke bawah, kita cari tuh akunnya yang allowance for the full debt yang tadi kita udah hitung, terus klik use accounts, arahkan kursornya itu pada kolom kredit, maka nominalnya akan terisi secara otomatis. Terus klik enter, pastikan total debit dan kreditnya ini balance, dan kolom out of balance-nya ini bersaldo atau bernilai 0. Jika sudah, kita klik record. Kita bisa cek pada menu jurnal, klik all, pastikan tanggalnya sudah sesuai. Kita bisa scroll sampai bawah, dan penyesuaian taksiran kerugian piutang bulan Desembernya sudah terinput dengan bad debt expense-nya di sebelah debit dan allowance for the full-nya di sebelah kredit. Dengan masing-masing nilainya itu sebesar 7.210.750.000 rupiah. Nah, kalau sudah, kita bisa klik close, klik cancel. Selanjutnya kita masuk pada ayat jurnal penyesuaian yang keempat di dokumen transaksi yang ke-31.
Nah, dokumen transaksi ini berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap yang terdapat penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, dan penyusutan peralatan. Jadi, data ini kita masukkan pada menu accounts, terus kita pilih record journal entry, dan tampilannya akan seperti ini. Pada general journal, kita masukkan bukti transaksinya sesuai yang ada di dokumen transaksi, yaitu BM12 strip atau -5, dan tanggal transaksinya yaitu 31 Desember 2015. Pastikan tanggalnya itu sesuai yang ada di dokumen transaksi. Nah, kemudian kalau memo ini kita isi sesuai yang tertera di dokumen transaksi. Dengan isinya yaitu penyusutan aktiva tetap pada bulan Desember 2015. Jika sudah, arahkan kursornya pada kolom X, lalu klik tanda panah ke bawah. Kita masukkan akunnya itu depresiasi expense dengan nomor akunnya yaitu 6.1.700. Jika sudah, kita bisa klik use accounts. Untuk kolom debitnya kita kosongkan terlebih dahulu. Langsung aja kita masukkan ke kolom X yang kedua, akun yang akan kita input pada posisi kreditnya. Kita cari akunnya yaitu building akumulasi depresiasi atau dengan nomor akun 1.300. Jika sudah, kita bisa klik yang ada di pojok kanan bawah atau use accounts. Nominalnya ini sesuai yang ada di dokumen transaksi, yaitu 2 juta 560.000 rupiah. Jika sudah, kita bisa masukkan untuk yang selanjutnya itu kita pilih yang vehicle akumulasi depresiasi atau dengan nomor akun 1.2500. Klik use account, maka totalnya akan kita isi sesuai dengan yang ada di dokumen transaksinya, yaitu 3.225.000. 3.255.000. Nah, jika sudah, kita masukkan akunnya lagi. Itu penyusutan peralatan. Klik tanda panah ke bawah. Kita menggunakan akunnya itu
equipment, akumulasi depresiasi dengan nomor akun 13700, lalu klik use accounts. Nominalnya ini sesuai yang ada di dokumen transaksi, yaitu sebesar Rp1.340.000. Kita klik enter, maka yang terinput seperti ini. Lalu di kolom debitnya itu yang paling atas depresiasi expense-nya. Kita isikan dengan nominal yang otomatis. Nah, terus kita klik enter, pastikan total debit dan kreditnya ini sudah balance. Dan kolom out of balance-nya ini bersaldo atau bernilai Rp0. Jika semuanya sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, kita bisa klik record. Kita bisa cek pada menu jurnal. Kita klik all, pastikan tanggalnya itu tanggal 1 November 2015 sampai pada tanggal 31 Desember 2015. Jika sudah, klik enter, kita langsung scroll ke bagian bawah, maka penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2015-nya sudah terinput dengan depresiasi expense-nya di debit sebesar Rp7.155.000. Ada building akumulasi, facial, dan equipment. Akumulasi depresiasinya itu di sebelah kredit. Jika sudah, kita bisa klik close, klik cancel. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi yang 32 atau transaksi terakhir yang terjadi pada PT Prima Elektronik. Nah, dokumen ini berkaitan dengan penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang kedua, kita akan melakukan penyesuaian terhadap pajak penghasilan atau PPh badan. Nah, jadi transaksi ini kita akan masukkan atau kita akan mengaplikasikannya di Mayop pada menu accounts. Lalu kita pilih record journal entry dan tampilannya akan seperti ini. Pastikan general journal dan tanggalnya itu sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, yaitu BM12-6 dan tanggalnya itu 31 Desember 2015. Memonya ini kita isikan sesuai yang ada di dokumen transaksi. Nah, isinya itu yang pertama kita akan isikan kalau memonya itu menutup saldo PPN, income, dan PPN atau pajak pertambahan nilai outcome. Jika sudah seperti ini, sudah sama dengan yang ada di dokumen transaksi, kita akan membuka data pada trial balance atau pada neraca saldo. Nah, caranya adalah kita bisa masuk pada menu reports, lalu kita pilih trial balance, klik 2 kali. Pastikan bulannya ini bulan Desember dan tahunnya itu
tahun 2015. Jika sudah, kita bisa klik display. Lalu kita scroll ke bagian PPN outcome dan income. Nah, di sini untuk nilai dari PPN income-nya itu sebesar 22.658.000 di posisi debit. Nah, ini yang akan kita input, dan nilai PPN outcome-nya juga posisinya ini ada di sebelah kredit sebesar Rp42.608.000. Nominal tadi kita akan input ke dalam jurnal penyesuaian. Karena ini kita akan menutup saldo PPN income dan PPN outcome, maka untuk kolom debitnya kita akan pilih akun PPN outcome dengan akun yang bernomor 2.600. Jika sudah, kita bisa mengklik use account. Nah, selanjutnya kita bisa input nominalnya itu Rp42.608.000 di sebelah debit. Lalu tekan enter. Kenapa PPN outcome-nya kita taruh di sebelah debit? Karena kita kan akan menutup PPN outcome-nya yang tadinya saldonya di kredit menjadi di sebelah debit. Karena kan akan ditutup, jadi kita pastikan yang tadinya di debit, yang tadinya di kredit menjadi di debit. Selanjutnya, untuk akun yang kedua, kita menggunakan, nah akunnya ini kita akan masukkan PPN income dengan nomor akunnya itu 2.700. Jika sudah, kita bisa langsung klik use account. Nah, yang tadinya ini ada di saldo debit, maka kita pindahkan menjadi di kredit. Nah, nilai ini harus kita sesuaikan dengan yang di trial balance, yaitu sebesar Rp22.658.000. Lalu kita tekan tombol enter yang ada di keyboard. Nah, datanya udah masuk ya sesuai yang ada di trial balance dari PPN income-nya ya. Nah, kenapa PPN income-nya ini kita taruh di sebelah kredit? Karena kita akan menutup. Jadi, kita ubah yang tadinya saldo normal dia ada di sebelah debit, maka kita pindahkan di kredit, dan sebaliknya untuk yang PPN outcome-nya juga seperti itu. Perhatikan ya, kedua nominalnya di kedua ini masih ada selisih. Selisihnya itu nantinya kita akan masukkan di akun yang ketiga. Nah, akun yang ketiga ini kita masukkan dengan akun 2.500 dengan nama akunnya itu PPN payable. Kalau sudah klik use account, jika sudah, kita klik di bagian kolom kredit seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung klik tombol enter. Nah, kenapa PPN payable-nya di sebelah kredit? Karena sesuai dengan yang ada di dokumen transaksinya, kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya yang dipindahkan ke PPN payable. Dalam hal ini PPN income dan juga PPN outcome. Nah, selisihnya ini akan menjadi utang PPN gitu. Nah, di sini kita bisa lihat PPN outcome atau PPN yang terutangnya ini sebesar Rp42.608.000.
Nah, di sini ada PPN income, artinya PPN yang sudah atau yang telah kita bayarkan itu nilainya sebesar Rp22.658.000. Nah, selisihnya ini berarti adanya kurang bayar sebesar Rp19.950.000. Sesuai di soal, kita akan pindahkan nominal ini di PPN payable. Dan totalnya itu Rp19.950.000 yang akan dibayarkan di periode selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, total debit kredit sudah balance dan out of balance-nya bersaldo 0 atau bernilai 0, maka kita bisa klik record. Nah, kita bisa cek di menu jurnal. Terus kita klik all. Pastikan tanggalnya itu 1 November 2015 sampai pada tanggal 31 Desember 2015. Jika sudah, kita scroll ke bawah dan saldonya sudah terinput. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengklik close, klik cancel. Trial balance-nya juga kita close. Terus kita bisa klik close lagi. Selanjutnya kita akan menginput penyesuaian untuk pajak penghasilan badan dan penyesuaian pajak penghasilan badan ini nanti berkaitan dengan koreksi fiskal. Jadi sebelum kita input ke dalam jurnal penyesuaiannya, kita harus melakukan koreksi fiskal. Caranya yaitu kita masuk ke Command Center, terus kita pilih data yang berkaitan dengan laporan laba rugi dari PT Prima Elektronik. Nah, terus kita cari nih menu reports, terus kita scroll ke bawah sampai kita nemu profit and loss atau laba rugi. Kita klik 2 kali. Pastikan tanggalnya itu 1 November 2015 sampai 31 Desember 2015. Nah, financial year-nya ini pastikan kita sudah memilih 2015. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa klik display. Nah, jadi laporan laba rugi sudah terlihat seperti ini. Ya, perhatikan. Kemudian kita bisa scroll ke bagian yang paling bawah. Di sini kita bisa mendapatkan datanya terkait dengan laba dari PT Prima Elektronik dengan labanya yaitu sebesar Rp220.248.000. Nah, kemudian dari nominal ini kita akan melakukan koreksi fiskal. Nah, di sini sudah ada file Excel-nya. Nah, ini adalah perhitungannya. Koreksi fiskalnya itu seperti ini. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu laba bersih sebelum pajak dengan nominalnya 220.248 sekian yang tertera di profit and loss. Terus, nah, jadi di sini ada beban-beban yang diakui dari sisi perpajakan dan juga ada beban-beban yang tidak diakui dari sisi perpajakan. Yang pertama yang harus kita masukkan itu beban kerugian piutang atau bad debt expense. Nah, datanya ini kita bisa lihat pada laporan laba rugi atau profit and loss yang ada di Mayop. Kita bisa cari
dengan nominal sebesar 7.210.750.000. Nominal ini akan menambah laba pajak dan selanjutnya untuk interest income kita juga bisa lihat di laporan laba rugi. Dengan nominalnya itu sebesar Rp5.280.000. Nah, dan dividen income-nya itu kita bisa lihat juga di laporan laba rugi sebesar 5.700.000. Nah, perhatikan interest dan dividen income ini akan mengurangi laba pajaknya. Nah, perhitungannya itu kita kurangin nih dari bad debt expense ke interest income, terus ke dividen income. Nah, kalau sudah dikurangin kita dapat nilai nominalnya itu 3.769.250. Tuh. Nah, nilai ini akan mengurangi laba bersih sebelum pajak. Jadi, penghasilan kena pajaknya ini nominalnya menjadi 216.478.798.000. Nah, selanjutnya kita menghitung PPh badan untuk tahun 2015. Karena kita menggunakan tahun 2015, maka kita menggunakan tarifnya itu yang 28%. Nah, terus kita kalikan nih tarif 28%-nya ini dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu 216.478.798 gitu. Atau bisa kita sebut juga nominal ini sebagai PKP, penghasilan kena pajak. Nah, tarifnya ini jika kita sudah kalikan maka kita akan mendapatkan nominal sebesar 60.614.000 sekian. Nah, nantinya kita akan kurangin nih nilainya dengan angsuran pajak atau prepaid income tax atau pajak yang sudah kita bayarkan. Nah, nominalnya ini kita dapatkan dari trial balance. Kita klik display. Nah, di sini ya. Nah, nominalnya ini kita carinya tuh di trial balance. Terus kita klik display. Nah, di sini kita bisa lihat datanya terkait prepaid income tax-nya itu sebesar 31.378.600. Nah, kita masukkan di yang tadi di Excel. Nah, totalnya itu sebagai pengurang PPh badan di tahun 2015. Kita anggap saja kita sudah melakukan pembayaran pajak di muka. Sehingga setelah pengurangan maka kita akan mendapatkan PPh terutang tahun 2015 atau income tax payable yang bernominal Rp209.235.463. Nah, setelah kita sudah menghitung semua totalnya, kita akan input nominal ini ke dalam jurnal penyesuaian. Kita bisa klik close semuanya, lalu kita masuk ke menu account, pilih record journal entry, lalu
General Journal, sesuaikan dengan yang ada di dokumen transaksi, yaitu BM 12.6, dan tanggalnya pastikan juga sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Nah, untuk memonya ini kita isikan sesuai yang ada di dokumen transaksi, yaitu penyesuaian PPh atau pajak penghasilan badan, nah selanjutnya kita masuk ke kolom X, kita klik tanda panah ke bawah, kita pilih akunnya, yaitu akun nomor 9.1300 dengan nama income tax expense. Klik use account. Nah, nilainya itu sesuai yang sudah kita hitung tadi, sebesar nilai dari tarif PPh badannya yang tadi kita hitung, yaitu 60.614.063 rupiah di kolom debit. Nah, kita bisa klik tombol enter jika sudah sesuai dengan yang ada di Excel yang tadi kita sudah hitung. Kita masuk akun yang kedua, yaitu akun prepaid dengan akun nomor 1.900 dengan namanya yaitu prepaid income tax. Kalau udah klik use account, nah kita klik pada kolom kredit. Nah, di kolom kredit saldonya ini kita akan ubah sesuai yang sudah tadi kita hitung, yaitu sebesar 31.378.600 rupiah. Kita masukkan langsung ke dalam jurnal di sebelah kreditnya. Kita bisa klik enter jika sudah dimasukkan saldonya. Nah, kalau tadi kita masuk ke akun yang ketiga. Akun yang ketiga ini selisih dari income dan juga prepaid income tax. Nah, ini akan menjadi utang pajak penghasilan. Jadi kita akan memilih akun dengan nomor 2.400 dengan nama income tax payable, lalu klik use account. Arahkan kursornya pada kolom kredit, maka saldonya akan otomatis sudah terisi. Nah, jika total debit dan kreditnya sudah balance, perhatikan out of balance-nya, pastikan nilainya atau saldonya bernilai 0 rupiah. Jika sudah sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi, kita bisa langsung klik menu yang ada di pojok kanan bawah, yaitu klik record. Nah, jika sudah kita klik cancel.